Halo semuanya. Oke, seperti yang kalian semua tahu, pada tahun lalu di bulan Agustus ini Indonesia sempat digemparkan dengan kemunculan sebuah animasi yang tidak bisa gue sebutkan namanya. Alasan kenapa animasi ini bisa sangat viral adalah karena ia memiliki kualitas yang sangat buruk, namun secara ajaib ia mampu tayang di beberapa bioskop di tanah air kita. Nah, pada awalnya, gue dan beberapa orang di luar sana sempat merasa khawatir kalau kejadian ini bakal terulang kembali di tahun ini, terutama setelah pembuat dari sampah tersebut memberikan pernyataan kalau mereka akan membuat cerita kelanjutan dan bakal menjadikan animasi ini sebagai sebuah animasi tahunan. Nah, untungnya hal itu tidak terjadi lagi kepada kita, tapi uniknya hal yang serupa malah terjadi di negara lain. Yes, kalian gak salah dengar, fenomena yang serupa baru saja terjadi di negara Cina. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah kejadian ini sama persis seperti di negara kita? Well, sebelum menjawab pertanyaan itu, biar gue perkenalkan kepada kalian semua animasi yang akan kita bahas kali ini yang berjudul New Lie atau nama lainnya adalah The Cow is Coming. Nah, jadi New Lie sendiri merupakan sebuah animasi independen yang dibuat oleh pasangan ibu dan anak yang bernama Sun Li Feng dan juga Shin Yu Meng. Keduanya bisa dibilang tidak memiliki background industri animasi sama sekali, walaupun untuk sang anak, ia setidaknya memiliki latar belakang dalam pendidikan seni, serta ia juga pernah bekerja dalam bidang desain interior dan juga konstruksi. Ya, hal ini bisa terlihat jelas lah dalam hasil animasinya, di mana kita bisa melihat betapa imersifnya di selingkungan dalam animasi ini. Ketertarikan beliau terhadap dunia animasi muncul pada awal tahun 2021-an setelah ia menonton beberapa film animasi yang tidak disebutkan namanya. Dari situlah, ia pun akhirnya kepikiran untuk mengajak ibunya dalam menciptakan animasi mereka sendiri. Nah, dikarenakan mereka tidak memiliki background dalam dunia perfilman atau bahkan animasi, maka dari itu, keduanya pun akhirnya harus memulai semuanya dari awal. Shin Yu Meng belajar membuat animasi secara otodidak dengan menggunakan software animasi gratis serta tutorial yang ia temukan di internet. Nah, untuk sang ibu, ia tidak hanya bertindak sebagai support system saja, namun dia juga memiliki peran andil yang sangat krusial dalam pengerjaan proyek ini. Ia menulis naskah cerita, membuat lagu, hingga bahkan menyuarakan karakter di film ini. Dan sama seperti sebelumnya, ia juga sama-sama tidak memiliki background sama sekali yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus ia lakukan. Ia dengan sukarela belajar membuat naskah dan sekaligus lagu demi bisa mewujudkan impian putranya. Selain dari tidak adanya background yang mendukung, keduanya pun juga harus mengerjakan animasi ini dengan peralatan yang seadanya. Hal ini tentu membuat proses pengerjaan dari animasi ini menjadi sangat melelahkan, hingga bahkan Shin Yu Meng sempat merasa ingin menghentikan semua pengerjaan ini. Tapi untungnya bagi dia, namun sialnya bagi kita, ia berhasil bangkit dan setelah melewati 5 tahun yang melelahkan itu, ia dan ibunya akhirnya mampu menyelesaikan proyek ini. Nah, perlu diketahui bahwa animasi ini awalnya hanyalah sebuah proyek personal saja yang ingin dibuat secara berkala tanpa adanya perencanaan untuk bisa mendapatkan jalur distribusi yang besar. Tapi setelah melihat kembali kalau mereka telah melewati 5 tahun yang panjang dan melelahkan untuk membuat animasi ini, keduanya pun akhirnya berpikir, kayaknya animasi ini layak deh untuk tayang di bioskop. Kualitasnya udah setara kok sama Neza yang kedua sama Into the Spider-Verse, dan uniknya, film ini ternyata mampu menggapai tujuan tersebut. Gue pribadi sudah mencoba untuk mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi ya sayangnya gue nggak bisa menemukan jawabannya pasti mengenai pertanyaan tersebut. Gue awal berpikir kalau sang ibu ini memiliki semacam koneksi dengan pihak distributor yang membuatnya mampu melancarkan penayangan dari film ini. Ya sama kayak film Ono tuh, yang entah bagaimana bisa menembus administrasi sinema kita yang terkenal sangat sulit dan juga rumit. Tapi ya gue juga nggak bisa menemukan bukti yang kuat dan juga cukup untuk membenarkan dugaan tersebut. Untuk sekarang, asumsi yang paling masuk akal kenapa film ini bisa tayang di bioskop adalah mereka berdua mengajukan film ini kepada pihak distributor, tapi ketika sang distributor menolak permintaan tersebut karena film ini terlalu masterpiece, sang ibu akhirnya memberikan ultimatum kepada mereka agar film ini bisa tetap tayang. Dan ya, pada akhirnya film ini bisa tayang di beberapa bioskop di negara Cina pada tanggal 5 Agustus di tahun 2026. Pada awalnya, film ini gak mendapatkan sambutan atau bahkan perhatian yang banyak dari para penonton. Dilaporkan kalau film ini hanya menjual kurang dari 300 tiket saja dalam 10 hari penayangan pertama. Meskipun terlihat sangat sedikit, tapi percayalah bro, film ini setidaknya memiliki jumlah penonton yang lebih banyak gitu daripada film yang satu ini. Nah, setelah hampir 2 minggu penayangan dan sepertinya hampir akan turun dari bioskop, secara tidak terduga, film ini tiba-tiba meledak di internet. Jumlah penayangan dari film ini seketika meroket tajam, seperti sebuah video yang disuntik oleh penonton bayaran ataupun ditonton oleh para buzzer.
Ini semua bisa terjadi karena ada beberapa orang yang membagikan pengalaman mereka ketika menonton film ini ke sosial media. Seketika, warganet yang melihat potongan video atau gambar tersebut langsung terpikat dan ingin menonton film ini secara langsung. Dan benar saja, mereka semua langsung terpesona dan merasa bahagia setelah menonton mahakarya yang indah ini. Nah, memangnya bagaimana isi dari film ini? Well, buat kalian yang tidak mampu untuk membeli tiket untuk pergi ke Cina, kalian gak perlu khawatir karena di sini gue akan memberikan gambaran kepada kalian betapa luar biasanya ini film. Nah, jadi film ini dibuka dengan seekor burung yang terlihat sangat realistis sedang beristirahat di sebuah lembah yang sangat luas dan penuh dengan flora dan juga fauna. Tidak lama setelah itu, sang burung kembali terbang dan seketika lembah itu dihantam oleh hujan lebat. Di tengah hujan itu, ada sekawanan auk atau sapi liar yang sedang melakukan migrasi dan salah satu dari mereka sedang ingin melahirkan anaknya. Secara ajaib, hujan tersebut tiba-tiba berhenti ketika anak sapi itu lahir yang mengindikasikan kalau anak sapi ini sepertinya merupakan titisan seorang dewa. Walaupun begitu, anak sapi tersebut ternyata lahir dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika sang ibu menyuruhnya untuk berdiri, anak sapi malah memilih untuk kembali turu seperti merasa menyesal karena telah dilahirkan ke dunia ini. Nah, tapi dalam tidur tersebut, ia bertemu dengan burung yang sebelumnya kita lihat di awal film. Keduanya saling berbincang mengenai topik filosofis yang sangat rumit. Lalu setelah itu, sang anak akhirnya terbangun dan kini semua sapi dapat berjalan dengan dua kaki. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, tonton video ini sampai selesai. Setelah perbincangan itu, sang anak sapi kini sudah dapat terbangun dan ia siap untuk mengeksplor dunia yang lebih luas. Pada petualang pertamanya, ia mencoba untuk mengikuti seekor ular kobra, yang mana hal itu berujung dengan dirinya yang dipatok oleh ular tersebut. Sang anak pun menangis kesakitan dan kita pun ditunjukkan dengan momen yang paling ikonik dari film ini. Mama! Setelah itu, sang ibu menghampirinya dan meminta sang anak untuk tetap kuat. Pasca kejadian itu, sang ibu mulai mengajarkan anaknya untuk bisa menjadi seorang sapi yang lebih jantan dengan melewati sebuah sungai dengan kemampuan lompatan super. See, now that's some bullshit. Di malam harinya, sang anak mencoba untuk berkelana sendirian, di mana ia malah bertemu dengan seekor macan tutul yang terlihat sangat mengerikan. Like literally, ini macan kelihatan serem banget sih, asli sumpah. Holy Jesus. What is that? What the f*** is that? Meskipun terlihat mengerikan, tapi untungnya sang macan ini tidak memberikan ancaman sama sekali karena ia terbilang masih sangat kecil atau sepantaran dengan sang anak sapi dan ia juga terlihat sangat lemah karena belum makan dalam beberapa hari. Ketika sang ibu melihat anaknya sedang bersama dengan macan tersebut, ia segera menyeret kabur seperti sedang membawa anaknya yang habis keluyuran di malam hari. Namun sang anak memohon agar ia bisa tetap berteman dengan macan tutul tersebut. Sempat menolak, tapi pada akhirnya sang ibu mengabulkan keinginan anaknya itu. Sayangnya, pertemanan mereka sepertinya tidak akan bertahan lama karena para sapi harus segera kembali melakukan migrasi dan di waktu yang bersamaan terdapat beberapa ekor serigala dengan bentuk yang sangat menarik yang mulai menyusuri wilayah tersebut. Ketika mereka mulai melanjutkan migrasi, sang anak terus kali memikirkan sahabatnya yang telah ditinggalkan hingga membuatnya terjatuh tidak sadarkan diri. Hambatan itu membuat kawanan serigala sebelumnya kini berhasil mengetahui keberadaan mereka dan mulai mengejar kawanan sapi tersebut. Pada saat mereka telah sampai di tempat istirahat berikutnya, para serigala itu segera mengejar sang ibu dan juga anak dan mengabaikan sapi-sapi yang lain tanpa alasan yang begitu jelas. Ketika keduanya sudah terpojok, secara tidak terduga, anak macan sebelumnya ternyata telah mengikuti mereka dan ia sempat berhasil menangkis serangan dari salah satu serigala dengan gaya yang sangat badass. Ia menyuruh sang ibu dan anak untuk segera pergi, sementara ia akan mengalihkan perhatian para serigala tersebut. Cara ini terbukti efektif dan ketika para serigala telah pergi, sang macan kini bergabung dengan mereka berdua untuk melanjutkan migrasi. Sayangnya, ketenangan ini tidak bertahan lama karena para serigala ternyata berhasil mengejar mereka kembali. Dikarenakan hal itulah, sang ibu akhirnya menyuruh anaknya dan juga sang macan untuk pergi duluan, sementara ia mencoba untuk mengalihkan perhatian para serigala yang padahal ia sebenarnya sudah sangat kelelahan dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar para serigala ini tidak terus mengejar kawanannya. Pasca kejadian itu, sang anak kini telah tumbuh besar dengan tanduk menjulang panjang di atas kepalanya. Pada suatu waktu, para serigala ini kembali datang dan sempat akan menyerang sang macan, tapi kini mereka berdua telah lebih besar dan siap untuk menghadapi serigala tersebut. Sebelum itu terjadi, para serigala ini kabur ketakutan karena ternyata ada sosok makhluk yang jauh lebih mengerikan dan juga berbahaya yang sedang mendekati mereka.
Awalnya sang macan mencoba untuk menahan makhluk itu, tapi sayangnya hal tersebut tidak efektif dan makhluk berbahaya itu siap untuk menyerang sang anak sapi. Nah, apakah kalian bisa menebak makhluk apa yang sedang akan menyerangnya? Well, inilah dia makhluk yang paling berbahaya dan sekaligus mengerikan yang pernah muncul dalam dunia fiksi manapun. Ini takutnya. Nah, setelah melewati semua perjalanan itu, sang anak sapi sudah tidak takut lagi dan siap untuk menghadapi makhluk berbahaya tersebut. Tapi sayangnya, hal itu tidak cukup untuk menghadapi makhluk tersebut. Dan setelah itu, adegan pun berpindah ke alam mimpi seperti yang kita lihat di awal cerita. Setelah adegan itu, kita pun kembali ke cerita awal di mana sang anak sapi masih mencoba untuk berdiri setelah ia lahir. Ketika ia sudah berhasil berdiri, sang ibu segera mengajaknya untuk bertemu dengan ayah dari sang anak dan kini mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 4 kaki. Nah, buat kalian yang masih kebingungan dengan keseluruhan cerita ini, well, singkatnya, semua kejadian yang kita lihat ketika para sapi berdiri dengan 2 kaki itu sebenarnya hanyalah sebuah alam mimpi. Seluruh adegan itu merupakan sebuah perjalanan spiritual yang dialami oleh anak sapi tersebut, di mana dirinya belajar untuk bisa menjadi seorang sapi yang kuat dan juga pemberani lewat petualangan yang sangat keren dan juga epik yang bahkan bisa membuat cerita Odyssey itu seperti sebuah cerita anak-anak yang receh. Jadi ya, begitulah seluruh cerita dari film New Line. Kalau ngomongin secara serius, ini film jelas sangatlah tidak bagus. Like literally, ini adalah salah satu film animasi terburuk yang pernah gue tonton. Dikarenakan hal itulah, alasan kenapa orang-orang pada mau menonton film ini adalah karena mereka ingin melihat betapa buruknya ini film dan sekaligus merostingnya pada saat dan sesudah menonton. Ya, seperti yang sudah gue katakan di awal video, fenomena ini hampir sama persis seperti yang terjadi di negara kita. Tapi tentu ada beberapa perbedaan yang sangat kontras antara kedua fenomena ini. Yang pertama, New Line jelas jauh lebih unggul dalam segi pendapatan dan juga jumlah penonton. Yang kedua adalah dari background pembuatan animasi ini. Ya, gue yakin kalian semua sudah pernah tahu lah soal segala permasalahan yang terjadi di balik pembuatan sampah ini. Mulai dari animasinya yang ternyata merupakan aset dan bukannya murni animasi dari awal, hingga penggunaan AI dalam beberapa aspek. Nah, sedangkan untuk animasi New Line, animasi ini benar-benar murni dibuat oleh tangan manusia dengan penuh ambisius dan juga impian. Dikarenakan hal itu juga lah, banyak orang di luar sana menjadi sangat mengapresiasi keberadaan dari animasi ini. Di saat industri animasi sedang digempur oleh banyaknya konten AI yang terlihat semakin bagus dan juga rapi, kemunculan animasi yang berantakan ini sudah seperti merupakan gerakan perlawanan terhadap fenomena tersebut. Ketidakbagusan atau kejelekan yang dimiliki oleh animasi New Line dianggap sebagai sebuah nilai seni yang natural bagi beberapa orang. Nah, tapi tentu tidak semua orang menyukai keberadaan dari animasi ini. Ada beberapa netizen di negara Cina yang justru merasa sangat kesal karena animasi yang seperti ini bisa tayang di layar lebar. Kemunculan animasi ini dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan dan sekaligus mencoreng nama baik dunia perfilman di negara sana. Dan ya, kasusnya hampir sama persis seperti di negara kita kembali. Nah, kalau kalian bertanya gimana pendapat gue pribadi soal animasi ini, well, menurut gue, dari segi visual, animasi ini jelas jauh lebih buruk daripada sampah itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal esensinya sebagai sebuah animasi dan karya buatan manusia, New Line jelas jauh lebih bisa dihargai dan setidaknya memiliki sedikit hal yang bisa dibanggakan. Ini jelas merupakan film yang sangat buruk dan sangat tidak layak untuk tayang di bioskop. Bahkan gue pribadi kurang begitu setuju kalau New Line ini merupakan bentuk perlawanan terhadap animasi AI yang memang dibuat oleh tangan manusia, tapi gue rasa masih ada banyak animasi menarik dan juga unik di luar sana yang belum kita ketahui yang mungkin saja lebih cocok dan juga layak untuk menyandang title tersebut. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan animasi yang sangat buruk yang pernah kalian tonton atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!